POV pasien, tensi di rumah sakit tinggi, tensi di rumah normal. Dok, kenapa ya? Saya tuh kalau di tensi di rumah sakit atau di klinik, tensi saya tuh selalu tinggi. Tapi kalau saya tensi sendiri di rumah, itu normal-normal aja, Dok. Nah, itu namanya hipertensi jas putih atau white coat hypertension. Jadi, itu terjadi kalau tensi hanya tinggi pada saat kamu ketemu sama orang-orang yang berjas putih. Misalnya tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter, perawat. Tapi kalau di rumah karena tidak ada orang-orang yang berjas putih, maka kalau di tensimu normal. Itu namanya white coat hypertension. Itu kenapa ya, Dok? Itu biasanya terjadi karena faktor cemas dan takut. Jadi kan ada tuh orang-orang yang kalau ke rumah sakit itu nggak sengaja atau nggak dirasa, dia itu tiba-tiba berdebar, tiba-tiba dia cemas. Ada orang yang seperti itu, makanya banyak kan kasus-kasus pada saat orang mau divaksin itu tiba-tiba tensinya tinggi. Padahal dia sebelumnya nggak punya riwayat hipertensi. Nah itu namanya hipertensi jas putih juga. Jadi karena cemas dan stres, takut, akhirnya tensi meningkat. Dan itu sebenarnya sifatnya sementara. Itu bahaya atau enggak sih, Dok? Sebenarnya kalau ada kasus seperti itu, harus dipastikan dulu apakah benar dia ini hypertension atau white coat hypertension atau bukan. Jadi kadang-kadang orang itu merasa di rumah sakit dia tinggi, di rumah normal, lalu dia langsung menyimpulkan bahwa ini tuh sebenarnya yang salah tensi yang di rumah sakit. Kan biasanya gitu, yang disalahin adalah tensi yang lebih tinggi. Padahal bukan seperti itu. Jadi untuk memastikannya sebenarnya ada caranya, yaitu dengan pengukuran tensi di rumah dengan cara yang sudah baku. Itu namanya home blood pressure monitoring. Jadi itu dengan mengukur tensi menggunakan tensi digital aja di rumah selama sebanyak 2 kali. Pagi hari pada saat bangun tidur dan 1 kali pada saat sebelum tidur. Jadi dalam kondisi rileks. Karena pada pengukuran tensi itu sebetulnya juga ada kondisi-kondisi ideal yang harus dipenuhi. Misalnya kondisi ruangannya nggak boleh terlalu dingin, orangnya juga nggak boleh habis makan, nggak boleh sedang makan, nggak boleh sedang minum, tidak boleh habis merokok, tidak boleh habis beraktivitas, tidak boleh menahan nyeri, tidak boleh menahan kencing. Jadi banyak sekali hal-hal yang ideal yang harus disiapkan. Nah itu harus dilakukan di rumah sebanyak 2 kali tadi, pada saat bangun tidur dan sebelum tidur malam. Jadi itu akan dihitung rata-ratanya. Dan nanti dari hasil rata-rata itu dilihat, kalau memang rata-ratanya tidak menunjukkan kondisi hipertensi, yaitu tensi di atas 140/90, berarti sebenarnya dia memang tidak hipertensi. Hanya faktor cemas dan stres lah yang menyebabkan dia kalau ditensi di rumah sakit atau di klinik jadi tinggi. Jadi sebenarnya bahaya atau enggak ya tergantung temuan tadi itu. Kalau memang betul-betul dia hipertensi jas putih, sebetulnya dia tidak terlalu berbahaya kecuali dia memiliki faktor-faktor resiko kardiovaskular yang lain ya. Tapi kalau dia betul-betul ternyata di rumah juga tensinya tinggi rata-ratanya, nah hati-hati, itu berarti betul-betul hipertensi. Jadi bahayanya sama dengan bahaya hipertensi yang lain. Lalu gimana cara untuk mengatasinya, Dok? Kalau itu memang betul white coat hypertension, itu seharusnya yang harus diatasi adalah stres dan cemasnya. Jadi kalau memang betul itu karena stres dan cemas, ya harus diobati stres dan cemasnya, yaitu dengan psikoterapi. Jadi nggak usah takut misalnya harus konsultasi ke psikiater ya untuk dilakukan cara-cara untuk mengatasi itu. Karena tidak harus dengan obat kok cara untuk mengatasi stres atau cemas yang ringan seperti itu, tapi juga ada beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan. Misalnya dengan menahan nafas berapa detik itu ada, yaitu dari psikiaternya. Jadi nanti kalau memang pasti ini adalah white coat hypertension akibat stres atau cemas, saya akan konsultasikan ibu ke dokter psikiater. Apa saya perlu minum obat, Dok, untuk hipertensinya ini? Perlu minum obat atau enggak, ini nanti harus kita evaluasi dulu. Karena yang pertama tadi harus dilakukan home blood pressure monitoring dulu untuk memastikan ini betul-betul hipertensi atau ini hanya hipertensi jas putih yang sifatnya sementara. Kalau memang betul-betul ini hanya hipertensi jas putih, sebetulnya tidak perlu diobati bila ibu tidak memiliki faktor risiko kardiovaskuler lain. Apa itu faktor-faktor risiko kardiovaskuler lain? Misalnya diabetes, kolesterol, obesitas, overweight, gaya hidup tidak sehat, merokok, punya riwayat keluarga yang hipertensi. Nah, itu adalah faktor-faktor resiko. Kalau punya faktor-faktor resiko itu lebih baik diobati. Jadi untuk langkah selanjutnya saya ini harus rajin ngecek tekanan darah saya di rumah, lalu melaporkan hasilnya ke dokter untuk lanjut konsultasi dengan dokter gitu ya, Dok?
Semoga sudah jelas penjelasan saya. Jadi nanti saya tunggu kontrolnya Ibu lagi ya untuk melihat apakah benar Ibu ini white coat hypertension atau bukan. Semoga cepat sembuh. Baik dok, terima kasih.